Oh ya teman-teman jangan lupa siapkan kopi ya biar kita nggak ngantuk. Ini aku udah nyiapin Ini aku udah nyiapin kopi. Kopi apa itu mas? Ini kopi good day. Ini kopi Biar hari-hari kita baik. biar baik. Waduh, masih minum itu. Masih minum gitu. Sesuai dengan namanya ya mas, Good Day UK. Ini bukan iklan loh ini. Ini bukan iklan loh ini. Karena Oke itu tidak disponsori oleh produk manapun. Enggak dengan cara ini mas. Cara ini tidak disponsori oleh produk manapun gitu. Dan jangan lupa temannya kopi ya, atau teh gitu biasanya cemilan yang hangat-hangat gitu ya, mungkin gorengan gitu, vitamin G, gorengan gitu teman-teman, atau mungkin keripik yang lainnya sebagainya gitu. Ini aku juga minum kopi nih. Tuh. Oke. Iklan. Biar sesuai ini tema. Kan tema judul ya. Sharing santuy. Malam ini kita bahas apa tuh mas nanti? Ya, malam ini kita bahas ini sharing-sharing aja, diskusi biasa gitu. Untuk temanya apa tuh Mas Yudi nih? Temanya ini bisa mungkin kita tolong diulang lagi. Karena ada temanya tinggal baca. Aku tuh malas baca ya Mas. Tak tolong dibacain lah. Malam ini kita akan membahas IPK tinggi walau sibuk organisasi. Waduh. Bagi teman-teman yang ingin IPK tinggi tapi sibuknya minta ampun, nah bisa nih kita join malam ini buat sharing-sharing bersama dua narasumber kita yang hebat-hebat, yaitu Mas Rik dan Mas Nur Wahid yang kemarin itu mendapatkan IPK tertinggi ya, masuk 12 mahasiswa tertinggi IPK-nya. Nah itu kita bisa mengambil ilmu dari mereka nanti. Luar biasa ini Mas. Nanti bakal jadi obrolan yang menarik ini. Aku putus. Oh iya. Mas Aid? Mas? Mas Aid? Tempatku cuy. Istirahat dulu. Tes masuk ya. Masuk. Oke. Masuk. Ini tak mulai aja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat hadir pada acara sharing santuy malam ini tanpa suatu kurangan apapun. Dan yang kedua, marilah kita berbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Semoga kita juga istiqomah menjadi umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Teman-teman, gimana suaranya? Jelas atau putus? Macet Jul. Tes. Macet ya. Tes masih putus-putus ya teman-teman? Enggak ya? Enggak, tak lanjutkan sih ya. Oke guys, kali ini kita akan mengadakan sharing santuy ya. Sebelumnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali salam. Hello guys, kembali lagi bersama Uki Almizan AAIKPN. Kali ini Uki hadir dengan acara yang berbeda. Yang biasanya kita siraman rohani. Nah, sekarang kita mengadakan siraman akademik dan non akademik. Siraman Herman juga. Karena sekali ini kita akan
mengadakan suatu sharing yang benar santuy gitu. Seperti di pantai, plesetan dari pantai. Yap, di sini saya tidak sendiri, saya sendiri, saya Muhammad Nabil Bosid. Saya akan ditemani oleh Kang Zudi Kurniawan. Hai, Lur. Hey, Lur. Nama saya Zudi Kurniawan. Nama saya Zudi Kurniawan. Ya, di sini kita akan memandu jalannya acara seri santri ini selama 90 menit ke depan. Bersama kedua bintang tamu kita yaitu Mas Sidik dan Mas Wahid. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita sapa dulu nih bintang tamunya. Assalamualaikum Mas Wahid. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sekarang gimana Mas? Di asrama. Apa ini? Anda asrama cewek. Di asrama MI. Oke. Yang kedua yaitu Mas Sidik. Assalamualaikum Mas Sidik. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Iki gambarku muncul lagi Mas. Gambar ini Mas keyboard. Bentar ya, tak perbaiki sambil ngobrol. Alhamdulillah sehat Mas Yudi dan Mas Nabil. Sekarang posisi di mana Mas? Masih di Jogja. Oke. Alhamdulillah. Oke. Selamat datang kepada Mas Sidik dan Mas Wahid. Sebelum kita mulai nih, saya selaku moderator dan juga Mas Yudi mau mengingatkan kepada teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita mulai mungkin bisa disiapkan dulu ya, kayak kopi atau teh mungkin, dan cemilan lainnya ya, biar emang benar-benar kita santai gitu teman-teman. Kopi Lur. Masih kopi. Oke. Sebelum kita mulai nih, tadi kan udah diulas sedikit ya terkait sharing santuy gitu. Tapi sebelumnya saya mau nanya kepada Mas Wahid dan juga Mas Sidik dulu nih, memang enaknya dipanggil Mas, Kang atau Bro atau Bre atau apa ya, biar kita lebih akrab lagi nih. Itu. Adik aja Adik jangan adik Mas. Adik gemes. Mas. Nah adik ra kepenak Mas. kan yo Mas Sidik karo Mas Wahid kan lah pokoknya dhuwur sithik lah karo dhewe ngono Mas. Saestu Mas. Dhuwur kowe mbok. Yo ngono Mas. Maksudnya lho Mas, umure lho Mas. Tapi jiwane tetep isih padha-padha lah. Iya muda. Nek manggil ade yo aku ra kepenak ya saestu. Ya manut lah. Nanti. Berarti manggil Mas ya? Nah, jawaban nih. Oke. Mas Ento. Yang penting aja mbak wae. Serius. Oh ya. Oke, guys. Perlu diketahui bahwa acara ini bukan hanya untuk UKI ya, tapi juga untuk UKM lainnya. Jadi teman-teman yang punya teman UKM lain bisa diajak ke sini. Kita sharing-sharing lah di sini. Kita bicara, kita ngobrol biasa, tapi online. Oke, langsung aja Mas Nabil. Kita eksekusi kedua Mas ini. Waduh, kok eksekusi Mas? Bahasane sing media Pak. Biasa Mas. Eksekusi kesane niku ya rada serem-serem sithik lho Mas. Nah, iki ada sing santai-santai ya Mas. Oke. Masuk ke bukan intinya sih pertanyaan, tapi masih halus-halus saja nih, halus-halus. Oke Mas, tipis-tipis ya biasanya anak muda kayak gini ya, dan mantep Pak. Tapi sebelum itu Mas, kayaknya kita mau ini dulu masih tahu dulu. Jadi sebelum kita sharing-sharing lebih lanjut nih, bagi teman-teman yang nanti ingin bertanya, langsung aja terus ya, nggak usah malu-malu gitu teman-teman. Boleh langsung open mic ataupun chat di Google Meet gitu. Nah, karena di sini kita sharingnya bebas teman-teman, mau apa aja gitu. Sesuai dengan tema pastinya. Oke, jadi mungkin ini mau masuk ke ini ya Mas ya, cara sih tanya jawab gitu Mas. Mau langsung gitu aja atau gimana Mas? Atau mau seruput kopi dulu?
Sambil seruput kopi enak mas. Monggo manut. Aku ya tak nyeruput kopi sih. Nice. Santai seperti di pantai pokoknya. Atau mungkin mas bisa kenalan dulu biar semua yang di sini tahu mas itu dari mana, mahasiswa angkatan berapa. Monggo mas bisa perkenalkan diri dulu sebelum kita lebih lanjut mengenal lebih dalam mas berdua. Aku dulu ya, tak perkenalan ya. Namaku Nur Khair Wahid, asli Purworejo. Dulu dari SMK Negeri 2 Purworejo, masuk AAYKPN tahun 2018. Alhamdulillah lulus 2021 bulan Maret kemarin. Luar biasa, udah masih fresh graduate banget nih. Segar. Statusnya mas jomblo atau bagaimana? Alhamdulillah masih jomblo. Oke. Jomblo fisabilillah. Mantap. Selanjutnya mas Sidik. Monggo. Halo Mas Sidik. Oh, ternyata keluar. Wah ini mungkin gak terkendala sinyal juga ya mas ya. Wah ini dah bersama kita kembali Mas Sidik. Oke. Sorry ini sinyalnya agak tidak stabil ya teman-teman ya. Nah mas. Santai. Brandnya asramatik. Monggo mas untuk perkenalkan diri dulu biar semua tahu. Dari Mas Wahid dulu aja. Sudah mas. Sudah. Oh iya, aku belum nyimak ya tadi. Perkenalkan, nama saya Nur Sidik, saya lulusan tahun 2021, wisuda Maret kemarin. Berarti sama ya mas? Sama Sahid. Sama siapa? Oh iya, kita masuk bareng, keluarnya bareng ya, satu kelas, satu SMK dulu, satu kelas juga ya mas. Juga ngasih bosan tuh ulah rupane gitu. Hidup semati berarti mas. Besok nikah bareng berarti. Boleh ini ngerit budget. Ya nanti coba kalau itu di belakang ya ngobrol. Oke. Oke guys, langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Oke. Nah begini ya. Oke. For your information guys, kalau kedua mas-mas ini tuh dulunya PUG ya, angkatan 2019 sampai angkatan 2020 atau periode 2019 sampai 2020. Bisa diceritain nggak mas nih awal-awal masuk organisasi ini apa sih motivasinya, mungkin bisa dijawab Mas Sidik atau Mas Wahid. Tapi ini sepertinya Mas Sidik juga terkendala sinyal ya, nggak apa-apa. Kemudian sebelumnya ini dulu nih Mas, masuk AAYKPN ini ada target nggak toh, pengen lulus dengan IPK sekian, terus mau masuk organisasi mau fokus di bidang apa atau lain sebagainya, atau mau nukumi apa gitu. Mungkin lebih ini ya Mas ya, lebih diceritain terkait ini aja sih, masa perkuliahan aja gitu. Udah dibuat planning ke depannya apa enggak gitu sebelum awal masuk ke AAYKPN ini gitu. Monggo pada Mas Wahid. Oke, kalau aku dulu masuk AAYKPN itu sebenarnya AAYKPN itu kayak kampus cadangan gitu. Dulu aku pengen masuk STAN tapi nggak keterima, terus kayak cadangannya itu AAYKPN. Alhamdulillah keterima. Nah kalau di AAYKPN itu aku mau punya planning apa, terus harus IPK berapa itu sebenarnya enggak ya. Yang penting belajar aja sih. Tapi kalau untuk aku pribadi sih, kalau
target sebenarnya cuma kayak aku harus IPK minimalku tuh minimal itu tiga lah gitu. Dulu pas apa namanya awal masuk kuliah itu pokoknya kalau bisa IPK itu minimal 3 gitu. Jadi aku cuma nge-planning kayak gitu. Jadi setiap semester kalau bisa 3, kalau bisa 3. Jadi enggak target IPK harus sekian, yang penting 3 gitu. Kayak gitu sih. Oke. Terus apa lagi? Atau mungkin ada yang mau ditambahin, Mas Syahid lagi? Tentang ini, tentang apa? Oke, berarti ya mungkin ini lanjut ke Mas Sidik aja dulu ya. Mas Sidik, halo Mas, suara saya terdengar? Mudah-mudahan ini kalau nggak dinyalakan videonya lancar gitu ya. Oh ya, nggak apa Mas. Soalnya tadi gangguan terus nih. Oke, lalu Mas menyesuaikan aja itu. Mas Sidik, awal-awal masuk di AIKPN ini gimana sih Mas? Atau mungkin ini prioritas pertama Mas Sidik gitu masuk ke sini, terus sebelum masuk kemarin tuh emang apa ada plan-plannya gitu ya, mau lulus dengan IPK berapa, atau mau menargetkan di semester ini harus dapat sekian dan lain sebagainya gitu. Mungkin bisa diceritakan Mas Sidik ya. Kalau dari saya sendiri sebenarnya nggak ada target ya, yang penting kan berusaha gitu. Kalau semisal hasilnya baik ya berarti usaha kita diridhoi Allah gitu kan. Tapi kembali lagi kalau masalah target atau apapun itu mungkin tergantung pribadi ya. Jadi nggak bisa setiap orang mencontoh atau menjadikan orang lain sebagai panutan, itu menurut saya tidak sepenuhnya bisa tepat gitu. Kalau saya nggak ada target Mas, yang penting kuliah berangkat, absensi penuh gitu aja ya. Ini menarik nih karena mereka berdua menjawab tidak ada target. Tapi saya lihat di wisuda mereka berdua ini masuk mahasiswa dengan peraih IPK tertinggi. Dan itu pun mereka berdua cowok. Kita ucap bahwa cowok itu kan identik dengan malas, dengan keset. Nah itu gimana Mas? Cara tips and trick menjadi cowok yang rajin. Mungkin bisa ceritakan cara-caranya jadi cowok rajin. Kalau ada tugas langsung dikerjain tanpa nunggu deadline. Karena jujur saya itu kalau belum deadline belum ngerjain tugas. Monggo Mas. Mas Wahid itu, monggo Mas. Kalau aku sih mungkin karena dari kecil udah kayak dididik harus, misal sekolah, khususnya tentang sekolah nih, kalau ada dulu SD kalau ada PR pokoknya pulang sekolah kalau udah makan udah istirahat kerjain, jangan main dulu gitu. Terus kalau emang dulu aku tuh pas kecil terutama kelas 1-2 itu keras banget sama ibuku. Kalau kalau misal aku ketahuan belum ngerjain PR, kalau pulang sekolah itu setiap pulang sekolah itu ditanyain ada PR enggak. Kalau ketahuan aku bohong, terus aku main, pulang aku bahasa Jawanya disebloi gitu. Itu kelas 1-2, tapi kalau kelas 3 sampai ke sini udah nggak disebloi sih, cuma dimarahin aja. Mungkin karena itu jadi terbawa sampai kuliah, mungkin pas SMP, SMK, kuliah juga kayak gitu. Tapi ya kadang males harus ada tugas harus langsung kerjain, ini kadang juga nggak gitu juga sih. Ya mungkin seringnya kalau ada tugas, kalau ada PR langsung dikerjain sih seringnya gitu. Mungkin karena kalau aku pribadi mungkin karena dari kecil udah dikerasin, mungkin kayak gitu kalau aku pribadi. Berarti ini ya Mas, pengaruh orang tua.
sama lingkungan juga. Iya. Kalau Mas Kalau Mas Sidik gimana? Bagaimana Bagaimana cara menjadi cowok yang rajin? Kalau gimana ya, saya sendiri mungkin bukan orang yang rajin ya, tapi apa ya, enaknya nyebut kita harus punya program. Artinya nggak harus sekarang ada tugas langsung dikerjain. Bagi saya itu nggak harus, yang penting tugasnya tanggal berapa, kita sudah punya planning, kita laksanakan planning itu. Nah, nanti ya insya Allah bisa lah mengerjakan waktu, walaupun mepet deadline, tapi kalau terselesaikan kan nggak ada masalah gitu kan. Itu sih kalau dari saya, jadi nggak harus rajin-rajin, yang penting punya program. Wah, ini berarti luar biasa ini. Masing-masing punya karakter sendiri, baik Mas Wahid maupun Mas Sidik ya. Kalau Mas Wahid tadi dari didikan seorang ibu, mulai terbiasa gitu ya. Dan kalau Mas Sidik ini juga punya ciri khas sendiri teman-teman, yaitu dari planning programnya gitu. Wah, luar biasa ini. Semua punya jalan ninjanya masing-masing gitu ya, tapi sama-sama tujuan akhir yaitu selesai tepat waktunya gitu. Oke nih Mas, lanjut ya. Kalau boleh tahu Mas, cara belajar Mas berdua ini gimana ya? Bolehlah diceritain buat kita-kita nih. Kadang yang sulit dapatkan mood dalam belajar gitu ya. Terus juga kadang ya apa ya istilahnya, suntuk banget gitu untuk mau belajar lagi gitu. Nah, boleh nih Mas dikasih tahu tips-tipsnya mungkin ya. Moga mungkin bisa dimulai dari Mas Sidik atau Mas Wahid. Mas Wahid juga boleh. Boleh Mas. Apa sih? Boleh Dik, aku. Si nom sih we. Kalau aku ini kalau aku itu tipe orang yang nggak bisa belajar itu lama. Jadi kalau aku belajar itu 30 sampai 1 jam, terus nanti mandek dulu, berhenti dulu, paling ya 30 menit atau 1 jam, terus belajar lagi kayak gitu. Jadi aku nggak bisa kalau belajar langsung 3 jam, langsung 4 jam, itu nggak bisa. Terus kalau belajar itu kayak dalam 1 hari, maksudnya bukan 1 hari ya, 1 malam. Dalam 1 malam itu ditarget harus paham materi apa gitu. Terus kalau aku biasanya 1 malam itu paling 1 materi atau sampai maksimal 3 materi yang harus aku pahami gitu. Jadi ditarget. Jadi kalau aku jangan belajar itu nggak ada target, maksudnya 1 malam itu harus paham 1 sampai 3 materi. 3 materi, jangan, kalau aku nggak bisa lebih dari 3 sih, kayak lebih nyamannya itu 1 sampai 3 materi gitu. Jadi ditarget kayak gitu sih. Berarti lebih ya? Jadi lama. Jadi kalau aku belajarnya itu misal satu makul itu lama pasti, untuk bisa paham semuanya itu lama kalau aku. Berarti lebih ke manajemen waktu ya Mas? Cara mengelola waktu dengan baik. Sama ini mungkin Mas Yudi ya, lebih ke ini juga, apa namanya, lebih ke ditargetin juga. Jadi gitu ya, jadi tiap mempelajari sesuatu gitu harus dengan masa itu harus dengan target juga. Jadi jangan istilahnya cuma aja. Jadi kalau menurut saya itu ketika belajar itu harus sudah paham di suatu materi ini, mungkin gitu ya Mas Sidi ya gitu. Terus selanjutnya monggo kepada Mas Sidi. Kalau terkait dengan cara belajar gitu ya, kalau saya sendiri bukan orang yang
kutu buku yang mungkin belajarnya bisa berjam-jam gitu. Saya cuma ya kalau saya sendiri yang penting di kelas nyimak, nanti sampai rumah ya direview sedikit, dicatat-catat sedikit. Nanti banyakin diskusi kalau saya sih begitu. Jadi kita sudah tahu nih dasar-dasarnya seperti apa. Kita buat grup diskusi. Nah, di situ nanti pengetahuan kan saling bertukar informasi lah satu sama yang lain gitu. Otomatis di situ kita belajar, mungkin bisa belajar lebih dari gimana ya, sekedar yang ada di kampus. Jadi yang di kampus cuma A gitu, mungkin di forum diskusi itu kita bisa ngembangin ke hal-hal yang lain gitu. Kalau saya itu sih intinya banyakin diskusi kalau dari saya. Wah, ini Berarti ini Nabil. kita harus buat kelompok-kelompok belajar di kampus. ya ini menarik juga nih Mas Yudi. Tapi antara Mas Wahid sama Mas Sidik ini juga ada kesamaan loh Mas. Beda ya. Enggak dong. ya. Ada kesamaan dulu tapi ya. Apa itu? Nah, sama-sama istilahnya belajarnya nggak terlalu lama-lama, tapi cukup efektif gitu ya. Oke. Tapi Mas apa namanya? Kalau Mas Sidik ini ada sisi berbeda ya, insight gitu ya, atau pengetahuan dari mana? Dari hasil diskusi itu tadi gitu. Jadi luar biasa nih, sama-sama kedua guest star kita ya, bintang tamu kita Mas Sidik dan Mas Wahid. Sangat Inspirasi. Ya luar biasa nih. Lanjut nih Mas. Lanjut Kang Sidi ya. Oke. kita Kita bersama bahwa mereka berdua ini adalah alumni UPI ya teman-teman. teman-teman. Untuk Mas Sidik Mas Sidik itu itu sebagai sebagai ketua dulunya. Dan Mas Wahid Mas sebagai Wahid kepala divisi seni budaya Mas. saya Mas. Seni budaya. Nah, Nah, itu kan itu kan jadi pikirannya terbagi toh, toh antara akademik dan organisasi. Itu nggak pusing Nggak Mas pusing, Mas. baginya. Nggak. Siapa tuh? Tanya. Itu bagaimana Mas? Gimana Mas? Pikirannya pusing atau enggak? Antara Pusing, akademik pusing. dan organisasi. Enggak juga sih. Kalau aku pusing. Nah itu ada Itu ini Mas, tips and trick and trick untuk membaginya antara akademik dan organisasi. antara akademik dan organisasi. Monggo Sidik, sing tuwa. Kalau dari saya sebenarnya gimana ya, ya nggak begitu mempengaruhi sih, karena saya menganggap pokok saya kuliah, di organisasi itu hiburan saya gitu. Prinsip saya kan seperti itu. Jadi ketika mungkin dihadapkan terhadap suatu masalah gitu di organisasi, ya enjoy aja lah, itu kan cuma hiburan, itu kan nggak usah terlalu dianggap Panen ya. serius itu sampai nggak bisa tidur, itu kan nggak sampai ganggu belajar, itu jangan sampai lah. Yang penting berorganisasi, kita dapat ilmunya, jangan sampai mempengaruhi akademik. Nanti kalau ada masalah ya dicari jalan keluarnya, kan organisasi juga banyak orangnya kan, nggak cuma 1-2 orang gitu sih. Berarti lebih utama kuliah ya Mas, Kuliah daripada ada organisasi gitu. Lebih diprioritaskan kuliah lah. Gimana ulangi Cok. Berarti lebih diprioritaskan kuliah. Ini antara sinyal saya yang jelek atau emang putus-putus ya? Tes. tes. Kita ulangi lagi ya. Oke. Berarti ini Mas lebih diprioritaskan kuliah kuliah dan organisasi itu sebagai hiburan. dan itu sebagai hiburan Ketika di kuliah itu jenuh. di kuliah itu jenuh. Enggak 100% hiburan sih sebenarnya ya, karena juga di situ kita punya tanggung jawab dan juga
punya punya rasa untuk belajar lebih dari sekedar kuliah gitu. Tapi itu kan simplifikasi apa ya, membuat simpelnya ya, membuat simpelnya biar enggak terlalu pusing ya. Iya, iya. Anggap aja itu hiburan ya. Walaupun di dalamnya tetap tanggung jawab, tetap mencari pelajaran yang lebih lagi dari sekedar akademis gitu. Terus ya. Oke. Kalau Mas Wahid nih, gimana Mas? Kalau aku, kalau menurutku ya, organisasi di kampus sama dulu waktu SMK, mungkin ini pengalamanku pribadi ya, itu lebih pusing pas SMK malah, lebih berat pas SMK kalau menurutku. Jadi kalau pas waktu kuliah aku ikut organisasi itu ya sebenarnya kadang ada momen-momen tertentu itu berat. Jadi mungkin pas ada event ya, terus ngepasin besoknya atau beberapa hari setelah event itu mungkin ada kayak kuis atau apa, itu agak tertekan juga sih sebenarnya di situ. Nah, tapi gini, kalau aku itu kalau misal lagi pusing, apa ya bahasanya, lagi banyak kerjaan ya enggak, lagi enggak mood, maksudnya mungkin banyak kerjaan di organisasi atau lagi banyak tanggung jawab di organisasi, aku itu malah enggak belajar. Memang harus apa namanya, kalau aku belajar itu nunggu bener-bener mau dulu. Nanti kalau misal aku paksain nggak mau belajar, terus aku paksain belajar, malah buang-buang waktu, itu malah nggak masuk materinya gitu. Jadi ya kalau aku dulu itu pinter-pinternya memanage waktu sih. Misal hari ini selesai event, besok ada kuis atau ada tugas, ya udah istirahat dulu aja satu malam gitu, terus bangun pagi jam 2, jam setengah 3 gitu, melembur tugas atau belajar gitu. Jadi enggak jadi enggak harus misal selesai event, selesai ada tanggung jawab yang harus diselesaikan itu langsung belajar, enggak, nunggu moodnya baik dulu kayak gitu ya. Tapi tetap nomor satu itu tetap kuliah, organisasi itu nomor 2. Tapi semisal besok itu ada event. Nah, besok itu ada tugas deadline. Nah, itu bagaimana cara menyikapinya? Aku milih kuliah sih. Kuliah dulu. Kalau eventnya, mungkin kalau organisasi masih ada orang yang bisa dikasih bisa kita delegasikan gitu. Jadi aku tetap milih kuliah dulu. Ngerjain tugas dulu ya Mas. Baru ngerjain yang lainnya. Yuk. Kalau kuliah kan nggak bisa didelegasikan toh. Iya sih. Kalau organisasi kan masih ada mungkin orang yang bisa didelegasikan gitu sih. Jadi nomor 1 tetap kuliah. Kayak gitu aja sih, nggak usah terlalu pusing mikirin organisasi. Masih ada orang yang bisa kita beri delegasi. Bawa enjoy aja Mas. Santai lah. Tetap, karena kalau di organisasi itu kita ya kayak yang dibilang Sidik tadi, banyak hal yang kita tidak temukan di kuliah kita temukan di organisasi. Jadikan organisasi itu lab buat kita banyak melakukan percobaan gitu lah. Gitu sih. Any question?
Oke, kalau Mas Sidik mungkin dengan pertanyaan yang sama tadi dari Kang Budi itu gimana Mas? Yang antara kuliah sama organisasi. Iya, Mas. Kalau itu saya rasa bisa bisa jalan bareng lah dua-duanya. Artinya ya bukan mengesampingkan salah satunya, cuma ketika kita diberi apa ya, beri tanggung jawab, di sisi lain kita diberi tanggung jawab orang tua untuk kuliah, di sisi satunya lagi kita punya amanah di organisasi gitu ya. Sebisa mungkin lah bisa lah dikerjakan bareng-bareng. Ya walaupun hasilnya enggak 100%, setidaknya 80% itu artinya masih dapat A gitu ya kalau nilai ya. Tapi sekarang ini Mas, nilai A tuh agak naik ya, Kang Budi ya? Iya. Jadi Ya, Online ini. karena online nih. karena online itu Mas ya? Iya. Jadi berapa Mas? Naikin. Itu kalau nggak salah 85 Itu kalau nggak sampai salah 100 itu dapat A. 5 Jadi Ya, agak berarti ada. standarnya ditingkatkan menjadi 85% gitu ya. Walaupun nggak maksimal semua, tapi ketika sudah 85% setidaknya sudah aman gitu. Iya, Mas. Ya. Oke, kalau tadi kan Mas Wahid ini agak sedikit mengulas atau flashback ke belakang ya terkait organisasi di SMA atau SMK-nya gitu. Mungkin boleh diceritakan Mas Wahid ya, atau nanti Mas Sidik juga boleh masuk ini, atau Mas Wahid sama Mas ini, Mas Sidik tadi sama-sama ya sekolahnya di SMK ya, satu kelas juga ya? Kurang jelas gitu. Hah? Bisa Iya, diulangi jelas. lagi coba. Oh, enggak, mungkin kita agak flashback sedikit ya. Mas Sidik sama Mas Wahid, kalau nggak salah dengar tadi kan satu SMK juga ya dulu, SMK-nya bareng. Halo? Masih putus-putus, Mas. Putus. Iya. Halo? Nyali. Sinyal. Tidak. Wah iya, Kita kok angel. Cek. Masih ya, sinyalnya itu Mas nanti. Ya, saya sama Wahid dulu satu SMK itu. Kayaknya pertanyaannya itu. Iya, Mas, iya. Kurang lebih begitu. Oh, tes. Halo, masuk lagi, tes. Oke, Oke. 3, 2, 1, close the door. Oke. Enggak, open the door ya ini. Oke Mas, sorry Mas, ini tak lanjutin lagi. Kan tadi juga sekilas atau flashback ini ya Mas ya. Aku dengar tadi juga Mas Syahid sama Mas Sidik kan satu SMK dulu ya. Nah, mungkin ada kesamaan gitu Mas, organisasi di SMK dengan di kuliah ini, atau mungkin bisa mengulas terkait perbedaannya gitu Mas. Monggo kepada Mas Wahid dan juga Mas Sidik. Halo? Hit. Wahid. apakah Putus-putus. masih putus-putus? Ini pertanyaannya itu organisasi di waktu SMK sama kuliah itu perbedaannya apa gitu kan maksudnya? Ya, perbedaannya apa Mas, sama mungkin kesamaannya juga boleh dituturkan juga gitu. Atau mungkin mau sharing terkait kedua ilmu ini juga boleh gitu. Ini jadi diskusi apa namanya, mix aja sih, campuran gitu. Gini, kalau menurutku ya mungkin setiap sekolah beda pastinya, apalagi kalau sekolah-sekolah yang ada di Jogja ini tentunya beda lah tipe-tipe organisasinya, terus kayak atmosfer organisasinya itu pasti beda. Kalau aku dulu di SMK itu yang aku rasain bedanya sama waktu kuliah itu, kalau SMK dulu orang-orangnya itu kayak masih kayak anak-anak gitu lah, jadi nggak dewasa, belum dewasa, belum dewasa, jadi kayak masih Iren ini bahasa Indonesianya apa ya? Iren ini bahasa Indonesianya apa sih? Iri.
iri terus kayak em, kurang peka gitu ya. job deskmu, job deskmu. Oh, iya. Jadi nggak yang bareng-bareng gitu. Masih egois. Egois gitu, masih egois gitu. Terus komunikasinya itu ya masih sulit lah, maksudnya nggak yang klop gitu. Ya mungkin nggak semua organisasi kayak gitu ya. Yang aku rasain dulu emang kayak gitu. Nah kalau pas di kuliah itu terutama UGI itu kalau menurutku udah dewasa orangnya dulu pas PI itu udah dewasa lah, udah klop, udah nyambung, terus bisa bareng-bareng kalau ada masalah ya di bahas bareng, nggak egois kayak gitu. Bedanya sih di situ. Berarti lebih seru di kuliah Mas, organisasi. Lebih seru di kuliah. Makanya Lebih spesifiknya UKI. makanya masuk UGI. Makanya masuk UGI. Kalau Mas Wahid gimana? Saya ya secara garis besar sepakat sama Mas Wahid tadi. Intinya kalau di kuliah itu khususnya UKI ya cukup baik lah untuk belajar berkembang, untuk menyerap ilmu di masyarakat juga banyak lah. Banyak event di luar. Betul. Ya walaupun di organisasi lain saya rasa juga sama ya. Sama. Tapi di UKI kan kita sholatnya tepat waktu insya Allah. Iya, Kan Islam. Kalau tahu dulu kenapa Mas milih UGI? Kenapa nggak yang lainnya? Boleh tahu nggak alasannya apa? Kenapa milih UGI gitu loh? Kalau aku yang lain. Dulu sebenarnya enggak. Kalau dulu itu pas waktu masuk pertama AA itu pernah di SDP, pernah kayaknya cuma SDP sama UGI sih kalau aku. Jadi sempat bingung sih sebenarnya mau masuk SDP atau UGI. Tapi kalau pas akhir-akhir semester 2 itu udah kayak punya sesuatu di UGI, punya rasa tersendiri di UGI. Jadi aku mutusin buat ikut UGI gitu. Kalau aku gini mikirnya, kan kita kuliah di AA toh. AA itu kan akuntansi. Itu udah ilmu dunia ibaratnya. Jadi kita kuliah itu udah belajar ilmu, ibaratnya ilmu dunia gitu. Nah, kalau biar seimbang, biar balance, aku ikut UGI supaya ada kegiatan yang arahnya itu ke akhirat gitu sih. Kalau kata aku nantinya balance. Kalau Mas Didi gimana? Alasannya apa? Alasannya apa ya? Panggilan hati atau gimana ya? Waduh. Atau paksaan? Kalau paksaan sih saya rasa enggak ya, karena ya itu ingin berkembang, kebetulan sudah nyaman dengan UKI, ya. Kenapa kita nggak kembangkan UKI, gitu kan? Kita bersama teman-teman ya udahlah, ayo diajak, ayo masuk UKI aja, ayo pengurus, ayo kita buat program ini, ayo kita hilangkan program ini gitu. Ini Mas, apa aja sih ilmu yang dapat dari organisasi itu? Kalau boleh tahu. Macet-macet gitu. Tes. Sudah terdengar. Nah ini Mas. Apa aja sih ilmu yang dapat dari organisasi? Apakah sama dengan pas kuliah? Maksudnya pas di bangku kuliah? Atau ada ilmu yang beda dari organisasi? Apa ya? Kalau di organisasi intinya yang utama itu karena di UKI ya mendorong kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, itu satu. Yang lainnya ya banyak sih manfaat, termasuk public speaking, termasuk bagaimana kita menghadapi orang yang berbeda-beda wataknya. Dan saya rasa itu nanti sangat bermanfaat ketika
kita terjun ke masyarakat. Ya walaupun itu hanya garis kecilnya saja yang kita dapat di organisasi kampus, setidaknya kita sudah punya gambaran, oh di masyarakat itu seperti ini. Nanti kita improve lagi ketika kita sudah di lapangan. Gitu sih. Bisa buat pengantar, bisa buat gambaran kalau kita nanti ke masyarakat seperti apa. Gitu Mas. Kalau Mas Wahid tadi apa ya Mas ya? Sama sih. Kalau di organisasi itu kita dapat kayak ilmu tentang gimana kita terjun di masyarakat. Terus kalau untuk hal-hal yang lebih ke pribadi itu kita bagaimana kita ngendaliin diri kita, terus bagaimana kita memanage waktu, membagi antara organisasi sama kuliah. Nanti itu berguna banget pas kita mungkin udah kerja, terus kita punya keluarga, mungkin bagaimana kita memanage waktu untuk kerja, untuk keluarga gitu. Terus mental itu juga pas kita ada event di luar itu gimana kita serawung, ibaratnya serawung bahasa Indonesia apa ya? Kumpul Membaur ya. Membaur. Ya, Bermasyarakat. Bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita membaur di masyarakat gitu. Unggah-ungguhnya, andap asornya itu gimana. Terus gimana kita cara komunikasi sama orang yang lebih tua. Misalnya kita pas ketemu Pak Hermada, ketemu Pak Bayu itu gimana. Nanti itu kepake pas kita udah kerja. Pas kita mau komunikasi sama orang yang lebih tua di tempat kerja itu gimana, harus ngomongnya gimana, terus unggah-ungguhnya gimana, kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Oke, luar biasa sekali Mas Sidik dan Mas Wahid ya. Mungkin aku mau agak kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya ya. Ini jadi aku emang random banget. Kayaknya putus-putus lagi Mas. Masih putus-putus Mas. Tes, halo. Tes. Ayo. Tes. Halo. Ya. Udah jelas nih Mas. Cukup jelas. Oke, ini aku mau agak flashback lagi Mas, balik ke pertanyaan yang tadi. Aku ini pertanyaannya agak random aja sih. Terkait persenan tadi Mas, mau nanya lagi. Kalau Mas Sidik itu persenan antara organisasi sama perkuliahan gitu, kira-kira membaginya sama rata atau masing-masing berapa persen gitu Mas? Ya harusnya 100% gitu ya. Ya nggak bisa. Loh, Masa kenapa 200%? Kan persen 100. Nggak 200. Ketika kita diberi itu saya kembali lagi tadi udah saya sampaikan, ketika kita diberi dua amanah yang sama di waktu yang bersamaan, kalau kita bisa menyelesaikannya secara maksimal dua-duanya, kenapa tidak gitu kan. Nah, semisalnya pun tidak maksimal ya setidaknya 85 itu kan cukup lah, bisa. Jangan membayangkan ini matematika murni, jadi totalnya harus 100%, nggak bisa. Ini kan ilmu sosial ini ya. Ayolah kita maksimalkan keduanya. Kalau bisa kenapa tidak kan gitu. Oke, ini luar biasa nih. Pertanyaan sekaligus menjawab dari pertanyaan teman-teman mungkin ya gitu. Bisa nggak sih keduanya jalan bareng gitu. Nah, ini sudah dibuktikan oleh Mas Sidik ya, sekaligus penegasan gitu. Kalau untuk Mas Wahid sendiri nih,
Gimana Mas Syahid? Sama sih, kalau bisa 100% 100% gitu, enggak misal 80% 20% itu enggak. Kalau bisa dua-duanya jalan bareng, sama-sama dimaksimalkan, sama-sama diseriusin, soalnya dua-duanya itu bakal menghasilkan value yang beda. Kalau kuliah kita dapat value berupa kompetensi, kalau di organisasi itu kita dapat value tentang soft skill, kayak gitu sih. Jadi kalau bisa dua-duanya itu maksimal diusahakan lah. Ya pasti ketika dijalanin pasti adalah salah satu yang mungkin di dikesampingkan ya di momen-momen tertentu, tapi secara umum, secara garis besar kalau bisa dua-duanya maksimal. Nah ini mas, ngomong value, salah satu value ikut organisasi itu kan sertifikat. Nah itu berguna gak sih mas buat ngelamar kerja? Kan bakalnya kita kan kerja terus, nggak kuliah terus. Nah itu bagaimana mas? Manfaat sertifikat buat kerja besok. Apakah berguna atau tidak? Moga bisa menjawab. Aku saya oke. Bisa berguna bisa tidak ya. Bisa berguna ketika teman-teman ingin mendaftar atau melamar pekerjaan di bidang yang relevan dengan organisasi kita. Misal kita di UKI, kita ingin masuk ke yayasan ya, accounting di yayasan yang bergerak di bidang apa ya, yang Islam gitu ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi pertimbangan. Tapi umumnya itu mungkin nggak perlu ya sertifikat buat apa ya, sertifikat organisasi buat ngelamar kerja itu kayaknya nggak perlu. Tapi ya pesan saya juga sih, jangan cari sertifikat lah. Sertifikat mungkin untuk syarat kelulusan oke lah, tapi tolonglah cari tambahan ketika kita sudah mengorbankan diri kita dalam tanda kutip ya. Kita mungkin waktu belajarnya kurang, kita demi organisasi gitu, harusnya kita dapat nilai lebih. Apa sih yang kita peroleh dari berorganisasi? Saya rasa di sini banyak yang ikut UKM, banyak pengurus UKM juga sepertinya. Mulai sekarang sambil belajar berpikir apa ya, saya dapat apa dengan berorganisasi. Masa saya cuma mengorbankan kuliah saya tapi nilai plusnya itu lebih kecil dari pengorbanan yang saya berikan, kan kurang baik lah untuk kedepannya. Ya tadi pertanyaannya apa ya? Kok sertifikat. Ya, buat kerja besok. Kalau untuk lembaga-lembaga yang mungkin membutuhkan apa ya, membutuhkan kualifikasi, mungkin bisa membaca Al-Quran, sholat 5 waktu. Nah, kita lampirkan anak kerohanian nih, berarti insya Allah bisa ya. Tapi kalau di perusahaan general ya saya rasa tidak begitu dilihat. Berarti berguna di tempat yang tepat, gitu ya mas. Itu pun kalau diperlukan ya. Kalau enggak ya nggak usah dilampirkan, nggak apa-apa. Yang penting kita tunjukkan bahwa kita anak organisasi, kita punya soft skill yang lebih dari sekedar anak kuliahan gitu. Oke, menarik ya jawaban dari Mas Sidik dan juga Mas Syahid. Mas, aku mau nanya nih, mungkin di suatu kali Masnya waktu menjadi pengurus atau ikut ke organisasi nih, mungkin pernah ya namanya apa istilahnya bosan atau stuck gitu ya, terdiam gitu, malas, jenuh gitu antara apa namanya
bosen keduanya organisasi dan bosen apa namanya belajar gitu ya. Nah itu menurut Mas nih cara menyikapinya seperti apa sih gitu? Monggo mungkin bisa dikasih tips-tipsnya juga boleh. Kalau mengatasi rasa bosan atau rasa jenuh ketika ikut organisasi atau ketika kita belajar atau ketika kita kuliah itu, kalau aku pribadi caranya itu apa ya? kayaknya rata jenuh. Semangat terus ya. Menjawab Semangat terus ya. ini nge-game. Game, Mabar. game, halang-halang ini Mas ya. Game, halang-halang. Mungkin gini ya, lebih ke Refreshing kita ya. kayak refreshing, kita kayak nyari sesuatu yang baru, misal kayak pergi kemana gitu. Nanti kalau kita ada di tempat baru, misal kita pergi ke pantai, nanti kita dapat inspirasi di sana, nanti rasa jenuh itu kayak hilang, terus kita kayak punya sesuatu yang baru buat dikerjain. Misal kita di pantai lihat kapal, wah bagus ya kapal, besok aku mau kemana ya, ke Singapura naik kapal gitu, misal kayak gitu sih. Jadi kayak pergi ke tempat yang baru atau melakukan sesuatu yang baru gitu. Berarti refreshing ambil halu. Kan nggak salah. Gitu ya. Kalau enggak, kalian tuh kalau aku ya, kalian tuh suka olahraga apa gitu. Kalau aku kan suka basket, nonton video basket nanti semangat lagi. Tanya si Dik, pasti kalau nonton video basket setelahnya kayak pengen lari, kayak pengen apa gitu. Dengan selendang nih Mas ya. Oke, kalau Mas Wahid, Mas Wahid, kalau Mas Sipit, Kalau saya ya jangan sampai masa bosan di organisasi, kan itu pilihan kita. Ya kalau misalnya ada nggak bosen organisasi atau bosen belajar gitu loh Mas, jadi bosen ngapa-ngapain lah gitu, cukup kompak gitu. Kalau ini saya mulainya dari yang organisasi dulu ya. Kebetulan dulu waktu angkatan kami itu benar-benar enjoy ya, jadi ya fun aja, nggak pernah ya mikir cuma sambil fun lah, artinya nggak terlalu tertekan ketika kita memikirkan sesuatu, sambil di sela-sela itu kita bercanda main. Dulu kan di Secret banyak permainan tuh, nah, entah main mandi bola atau apa ya. mandi bola. Gitar. Ya, entah mungkin main hadroh atau apa itu, nanti kan fresh lagi lah. Ya walaupun freshnya memang nggak 100% itu ya, tapi setidaknya sudah mengurangi beban itu. Ya sudah, ketika sudah tertawa, masalah yang ada ya mungkin sedikit terlupakan kan gitu. Kalau masalah belajar saya rasa kembali ke orangnya ya, setiap orang punya cara sendiri bagaimana mereka mengatasi sebuah masalah. Nah, Tapi simpelnya yaitu ketika sudah bosan ngapa-ngapain ya lakukan kesenangan lah, hobi kalian, mungkin ngegame ya enggak itu, Iya. game atau jalan-jalan ke embung gitu, sudah refresh lagi. Ya intinya refreshing ya. Betul. Penting jangan overthinking. nah, Curhatnya nanti Mas. overthinking. Nah ini sebelum kita lanjut lagi, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja teman-teman nggak usah malu-malu. Open Kayaknya yang gabung
pengurus semua ya ini ya? Ini ya, Ah. Enggak mas. Ada aja kok, ada masa baru kok. Membuat teman-teman yang ingin bertanya, yang masih ganjil di hatinya, Atau menggali jawaban menggali ilmu sebanyak-banyaknya dengan Mas Sidik dan juga Mas Wahid. masa cuman aku sama Mas Nabil yang lainnya di meja. Nggak ada nih yang nanya. Tapi Mas Zudi, ini kita udah nanya panjang lebar, tapi kita belum belum nanya kegiatan Mas Sidik sama Mas Wahid sekarang ngapain sih? Iya, itu kan juga penting ya, mungkin teman-teman juga kepo ya dari awal ya. Kegiatannya apa tuh Mas setelah lulus tuh? Kan juga ini masih fresh graduate banget ya, masih grace-grace-nya gitu ya, masih ori-orinya gitu. Nah, mungkin bisa diceritain nih Mas, putus-putus sih Mas Sidik dan juga Mas Wahid. Halo, Sinyal biru, sinyal. Tes. Cek. Halo. Cek. Jelas nggak? Jelas. Insya Allah jelas. Moga Mas Nabil dilanjutkan pertanyaannya. oke. Nah ini kan Mas Sidik sama Mas Wahid ini kan lagi fresh-freshnya ya, saya baru fresh graduate kemarin, masih tahun ini juga gitu. Nah kita udah mau panjang lebar tapi belum afdol dong kalau belum tahu sekarang kegiatannya apa. Nah Mas Sidik sama Mas Wahid ini sekarang lagi sibuk ngapain sih, atau ada kegiatan apa gitu, atau mungkin sekarang pada fase magang atau udah kerja gitu. Monggo boleh diceritakan kepada Mas Wahid dan Mas Sidik. Mas Wahid. kalau aku sekarang di KAP Inares daerah Kota Gede, udah dari Februari sih, dari Februari ya kira-kira sampai pertengahan Juli lah gitu, magang. Magang. Mantap nih. Sekarang Mas Wahid lagi magang di KAP Inares. Kalau Mas Sidik? Kalau saya sekarang masih ini ya, sharing-sharing ya. Biasanya itu biasanya kerja ya Pak. Jadi Udah kerja Mas. Mantap. junior auditor di kantor akuntan publik Dr. Andes, Abdul Muntalib dan Yunus. Berarti KAP semua ya Mas? Kebetulan. Nah, bisa nggak sih akuntansi ini ke bidang lainnya gitu Mas? Nggak hanya KAP doang. Entah kemana gitu. Bisa nggak Mas? Bisa banget bisa. Saya rasa akuntansi itu jurusan paling fleksibel ya, artinya di setiap organisasi itu pasti membutuhkan tenaga untuk bagian akuntansi ya, walaupun penyebutannya beda-beda, bisa disebut admin, bisa disebut pembukuan, atau bisa disebut apalah gitu ya. Intinya kita bisa masuk di setiap organisasi. Beberapa teman kita yang ada di pengurus juga sudah bekerja di beberapa bidang lah ya. Ada yang ya mungkin ada yang di yayasan itu keagamaan juga, ada yang ya perusahaan-perusahaan lain ada mungkin. Benar nggak Mas Wahid? Dikoreksi kalau salah. Bener fleksibel banget kan. Terus jadi accounting ya, misal melenceng mungkin ya di misal kayak purchasing atau pembelian
bagian pembelian gitu kadang terus juga di bagian gudang. Kalau di gudang itu berarti kita kayak keluar masuknya ya, kita ngelola barangnya, kita catat kayak gitu. Terus apa lagi ya, customer service bisa jadi nggak harus jadi apa. Tuh. Nah, ini kan kita ngomongin IPK ya. Boleh tahu nggak Mas, IPK Mas berdua itu berapa? Pasti sudah kemarin. Biar jadi motivasi dan semangat buat teman-teman yang lain. Kalau boleh tahu berapa? Moga Mas Said. Materialistis. Gak apa-apa dong. Biar jadi ini pemantik semangat. Kuetik. Jujur aja Pak. Nah, ini jawabnya langsung angka atau boleh berdiplomasi nih? Ya langsung angka dong. Enggak. Sebenarnya IPK itu enggak begitu penting ya. Mungkin IPK besar juga tanggung jawabnya mungkin di dunia kerja akan dipertaruhkan itu nama akademinya nanti. Artinya ketika kita memiliki IPK berapapun, wajib bagi kita untuk setidaknya ya menunjukkan bahwa oh benar itu dengan IPK segitu kemampuan saya emang segitu ya. Daripada nanti IPK besar-besar ditanyakan basic akuntansi nanti nggak bisa kan malu-maluin ya. Lebih baik IPK-nya besar tapi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kan gitu. Iya. Bener banget. Ya. Jadi Kurang jelas. cek jelas ya. Agak deg-deg gitu Mas. Kurang keras Mas. Mungkin cek. Tes. Cek. Udah. Jadi kalau IPK itu tanggung jawab. Jadi apa ya? Beban. Jadi beban. Pas wawancara itu pasti biasanya apa anggapannya? Oh ya. Misalnya anggapannya ya intinya wawancara itu pasti kalau ditanya itu kakak jawab ya, intinya IPK jadi beban. Bener gak sih itu, bener gak sih nilai gitu. Gimana? Jelas nggak tadi jawaban dari Mas Wahid? Cukup jelas. Ini tentang tanggung jawab ya Mas. Bahwa kalau IPK tinggi, bebannya juga tinggi. Yes. Oke, sebenarnya aku mau nanya lagi Mas, tapi agak flashback lagi, kembali ke belakang gitu. Nah ini kan Mas Wahid ini kan dan Mas Sidik ini kan merasakan namanya sistem pembelajaran offline dan saat ini pun masih kebanyakan online ya Mas ya. Nah ini terkait online ini, apakah Mas Wahid dan Mas Sidik ini nambah porsi belajarnya atau tidak gitu Mas, atau mungkin ada apa ya istilahnya, ada tips-tips lain gitu untuk sistem pembelajaran online ini gini, karena kan juga
apa ya, terkait diskusi itu kan juga agak terbatas ya mungkin ya kalau kita ketemuan secara langsung gitu Mas Sidik ya, tadi sesuai apa yang dinyatakan Mas Sidik ya. Nah itu mungkin apa ya, istilahnya ada alternatif lain gitu mungkin Mas, atau mungkin diskusi lewat online juga, atau bagaimana Mas Sidik dan juga Mas Wahid? Saya dulu nih. Ya boleh Mas Sidik. Pertama perbedaan dulu ya, perbedaan antara kuliah online dan offline itu bagi saya sangat terlihat lah ya. Bagaimana pemahaman kita terhadap suatu materi itu berbeda jauh lah. Ketika kita tatap muka itu kan ada feel apa ya bahasa Indonesianya itu. Ada rasa-rasa tertentu yang enggak kita dapatkan ketika kita belajarnya daring gitu. Solusinya gimana ya? Kembali lagi ke setiap individunya. Jujur saya itu masih kesulitan ketika belajar online itu, sehingga mungkin terjadi penurunan, kalau penurunan nilai gitu ya, tidak dari nilainya, yaitu pas online itu semester 4-5 kalau nggak salah ya, atau kayaknya itu ya. Solusinya itu kembali ke pribadi masing-masing, gimana kita menyikapinya, cara belajar kita, bagaimana kita program, bagaimana kita menjalankan senyamannya, intinya nyaman, terus nanti yang lainnya mengikuti. Saya rasa itu Mas. Jadi kembali ke individunya ya, nggak bisa kita harus begini itu, saya rasa tidak baik. Menarik Mas Sidik. Kalau dari Mas Wahid bagaimana Mas Wahid? Aku menghadapi kegiatan belajar mengajar online itu gini, kita tetap belajar biasa. Nah, teman kayak yang di awal tadi suka kalau belajar itu diskusi. Nah, penting awal kayak banget kalau kita belajarnya itu diskusi. Jadi aja ketemu nggak apa-apa, tetap langsung kalau diskusi, kalau kuliah udah online diskusinya nggak usah, jangan online juga, tapi banyak 4 orang 5 orang gitu, tetap jaga physical distancing, jaga jarak gitu. Takut teman kalian yang mungkin lebih memahami materi, lebih memahami mata kuliah diajak. Nah di situ kalian belajar, nggak usah malu tanya sama temen gitu, kok aku nggak bisa ini ya, soal ini tuh gimana gitu. Terus tapi kan kos atau di rumah itu udah belajar dulu, udah baca dulu. Jadi kalian nggak, sebelumnya nggak cuma baca dulu sih. Jadi sebelum kalian diskusi Sabtu atau Minggu itu baca dulu soalnya dulu. Nanti pas kalian ketemu offline, ketemu langsung, kalian pahamnya itu di mana, nggak pahamnya itu di mana gitu, didiskusiin gitu. Kalau aku intinya diskusi Oke, benar ya nih Mas Wahid dan Mas Sidik juga. Itu karena aku juga agak flashback ya terkait aku juga dulu. Jadi dulu aku lulusannya itu macet tuh Mas. Halo? Lumayan. Tes. Halo? Masuk belum? Oke, jadi agak masih juga terkait aku dulu aku sedikit cerita. Aku dulu waktu SMA itu aku dari MAN ya. Jadi aku ketika masuk ke
IKPN itu dengan jurusan akuntansi. Aku apa namanya, kalau ada materi yang belum paham itu aku tanya teman-teman yang dari SMK gitu teman-teman, jadi yang backgroundnya SMK, jadi aku tanya materinya gitu kalau aku belum paham gitu. Dan cukup ini juga cukup biasanya cukup membantu juga gitu. Nah mumpung belum terlalu apa namanya, belum terlalu jauh juga ya teman-teman, mungkin yang sekarang angkatan 2020 itu punya teman-teman yang SMK, walaupun teman-teman basicnya atau apa namanya SMA-nya bukan dari SMK gitu ya. Nah boleh banget tuh tanya-tanya dari teman-teman SMK ini, seperti contohnya Mas Wahid dan juga Mas Sidik ini dari SMK dulunya. Menarik ini Mas, ini udah nggak terasa ini jam 9.23. Iya ini. Obrolan kita ini udah 1 jam lebih ya, ngalor ngidul. Terakhir pesan-pesan dari Mas Sidik dan Mas Wahid kita semua yang sibuk organisasi tapi cita-cita IPK tinggi. Monggo Mas, pesan dan pesannya buat kita semua. Mas Wahid dulu. Oke. Ini teman-teman dan organisasi ya. Kalau kalian itu kan kuliah wajib. Jadi kalau menurutku kuliah yang utama, tapi organisasi tetap harus maksimal kayak gitu. Gimana caranya? Gimana caranya kalian memanage waktunya? Terus kuliah itu kan cari ilmu. Kalian tuh kalau bisa hatinya itu ketika kalian kuliah, ketika kalian belajar itu kalau bisa benar-benar niat mencari ilmu ya. Benar-benar murni niat mencari ilmu. Soalnya penting banget. Kalau kalian benar-benar niat, tulus, ikhlas cari ilmu, nanti bakal jadi berkahnya buat kalian gitu. Jadi jangan campur adukan niat cari ilmu itu dengan niat-niat yang lain itu. Semuanya yang penting kalian niat dulu cari ilmu. Masalah paham atau enggak nanti itu bisa diusahain gitu. Pokoknya itu yang penting. Terus jangan sekali-kali itu kalian punya pikiran jelek sama dosen. Jangan sekali-kali, itu berpengaruh banget. Dari mana itu berpengaruh banget. Misal kalian itu kok dosennya kayak gini sih, kok dosennya kayak gini, nggak usah dipikirin. Yang penting kalian itu positive thinking aja sama semua dosen. Terus happy aja pas apa namanya, pas kalian diajar sama apa ya, Udah nggak? sebenarnya yang utama itu yang bisa nganterin kalian paham sama ilmunya dan benar-benar paham itu sukai dulu apapun mata kuliahnya kalian harus pertama itu sukai dulu, harus dipaksa suka. Itu kalau kalian nggak suka dari awal udah nggak suka itu kalian kuliah masuk terus belajar terus itu nggak bakal masuk belajarnya kayak gitu sih. Terus apa lagi ya, jangan lupa kalau mau apa-apa itu, mau belajar mau kuliah itu bismillah. Terus apa mana ya, itu yang paling ya, yang penting kalian sukai dulu mata kuliahnya, kalian sukai dosennya, jangan pernah berpikir negatif. Nah, tapi nanti kalian bisa dapat berkah dari ilmu itu kayak gitu sih. Oke, Mas Sidik bisa nambahin. Sebenarnya udah cukup banyak ya yang disampaikan Mas Wahid, cuma saya nambahin sedikit terkait dengan bagaimana caranya untuk mendapatkan IPK tinggi walau sibuk berorganisasi gitu. Yang pertama, IPK itu cerminan kalian belajar gitu ya. Semisal IPK-nya kok kecil, berarti mungkin effort kita untuk belajar itu kurang, mungkin kurang terprogram, mungkin action kita kurang sesuai dengan program kita, atau
evaluasi terhadap action kita itu masih kurang. Itu yang perlu dipikirkan lagi. Kemudian ini terkait IPK ya. Kemudian terkait organisasi, sekali lagi saya tegaskan khususnya kepada mungkin ini pengurus ya, yang banyak di sini pengurus ataupun calon pengurus gitu. Jangan sampai kalian ikut ke organisasi tapi nggak dapat apa-apa, itu jangan sampai. Artinya ketika kalian sudah mengorbankan waktu kalian, pikiran kalian, gitu, kalian juga harus mendapatkan value dari apa yang kalian korbankan itu. Dan yang tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan value itu kalian sendiri. Mungkin secara garis besar orang melihat berorganisasi itu baik. Kita semua sepakat berorganisasi itu baik. Tapi nggak semua orang yang berorganisasi mendapatkan nilai dari organisasi itu. Bisa aja cuma ikut-ikutan, bisa aja cuma kita mungkin di situ berperan, tetapi ketika peran kita hanya setengah-setengah, itu nanti yang akan kita dapatkan itu nggak maksimal. Jadi jangan sampai kalian menyesal, kok biyen melu organisasi, kok dulu ikut organisasi. Itu jangan sampai. Mumpung kalian masih ada waktu cukup banyak, benar-benar dimanfaatkan organisasi itu, insya Allah nanti bermanfaat. Khususnya ini komunikasi. Jadi bagi kalian yang berorganisasi tetapi merasa komunikasi kalian nggak ada peningkatan, berarti kalian masih kurang dalam mempelajari organisasi itu. Misal kalian disuruh menghadap ke Pak Hermada itu, jangan sampai malu-malu itu, jangan sampai. Pokoknya kalau kalian mendapatkan amanah itu jalankan, manfaatkan itu untuk kalian berlatih berbicara kepada orang yang lebih tua, berbicara kepada atasan itu. Nanti itu sangat bermanfaat di lapangan. Itu ya. Intinya jangan sampai berorganisasi kalian tidak meningkatkan kualitas kalian. Itu. IPK penting, tetapi pengalaman, cara bicara, cara menyampaikan itu jauh lebih penting. Semangat teman-teman. Oke. Inspirasi sekali Anda dari Mas berdua. Berhubung kopi saya sudah habis, maka berakhir pula cara kita, teman-teman. Gimana Mas Nabil? Udah berakhir. Wah, ini pengen lanjut tapi juga waktunya juga udah iya nih. Semakin larut malam ya Mas Yudi ya. Iya. Kepala daya. Tapi ini Mas Yudi, kita belajar dari Mas Sidik dan Mas Wahid ini ada pengetahuan yang banyak banget nih. Iya, pengetahuan banyak banget itu. Ada yang sama dan juga ada insight yang berbeda gitu Mas Yudi ya. Iya. Itu sudut pandang juga ada yang istilahnya berbeda gitu. Selain itu juga kita belajar tentang ketawaduan beliau Mas Yudi ya. Beliau di sini sama sekali tidak ingin menyebutkan IPK-nya gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang masih ingin kepo ya, itu bisa dicek di YouTube AI KPN ya teman-teman mungkin. Iya. Udah diupload ya, masih diupload ini. Belum di take down, mumpung belum di take down sama pihak kampus ya. Kayaknya nggak mungkin juga di take down ya Mas Yudi ya. Soalnya juga buat arsip mungkin ya. Nah itu monggo bisa dikepoin Mas Sidik sama Mas Wahid juga di situ gitu. Kalau masih penasaran itu kayaknya berapa sih gitu. Insya Allah tinggi teman-teman, luar biasa ini ya, kedua bintang tamu kita gitu teman-teman. Ini juga Mas Yudi mau menginfokan nih untuk terkait besok ini hari Ahad atau hari Minggu nih ya, tanggal 7 itu tepatnya sepertinya ada pengumuman baru ini Mas Yudi ya, dari UGI ya. Apa betul Mas Yudi? Betul banget guys. Bahwa besok itu udah dibuka open recruitment pengurus inti yang baru. Waduh. Iya.
Besok pasarnya di grup langsung daftar ya. Oke. Terus kan Mas Sidik sama Mas Wahid mungkin mau 2 periode. Udah, dulu ya sih. Mendaftarnya kalau 2 periode. Nah itu teman-temannya. Udah dibuka offline-nya mulai besok. Mas Sidik kayaknya di mute ya. Itu. Yang join pengurus semua nih. Nanti kayaknya pengumumannya nggak tersampaikan loh. Oh ya. Insya Allah besok akan di-share lebih luas lagi Mas nih. Insya Allah. Besok akan kita sharekan. Pantau terus grup. Oke. Kok grup tuh? Di IG juga no Mas Yudi. Iya. Mas, Di semua akun sosmed Uki. Oke. Di YouTube juga nggak Mas? Itu nggak Bisa. nggak perlu. Mau itu ya. Oke. Ya udah. Juga jangan lupa teman-teman kepoin YouTube Uki ya gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Oke, biar nambah. Udah. Oke, udah malam ini mungkin teman-teman juga mau bubuk ya, mungkin mungkin bisa dicukupkan aja Mas Yudi. Kalau saya tadi sudah membuka, giliran Mas Yudi sekarang yang menutup gitu. Terima kasih kami ucapkan kepada 2 bintang tamu kita yang hebat, Luar biasa. yaitu Mas Nur Sidik dan Nur Wahid. Terima kasih Mas atas ilmunya yang telah diberikan. Sehat selalu, semoga sukses. Dan juga buat teman-teman, terima kasih telah bergabung pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan IPK yang kita harapkan. Amin. Dan IPK yang terbaik ya mungkin Mas Yudi ya. Ya Allah. Mungkin cukup. Sebentar Mas Yudi. Ini masih bulan Syawal ini. Aku juga mau menyampaikan istilahnya mohon maaf lahir dan batin teman-teman ya. Oke, mungkin masih Syawal nih, sedikit lagi mau Syawal yang berakhir gitu ya. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman ya. Oke, Mas Sidik, Mas Wahid, Mbak Nur, dan teman-teman Uki lain yang kami cintai. Oke. Udah. Kita berdua undur diri. Ada salah kata yang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ono kira di buat materi.